Sejarah perkembangan Dusun Dua. Dusun Dua itu terdiri dari wilayah Desa Timbersari yang terdiri dari 8 dusun dibagi 2, yang 4 dusun masuk ke wilayah Dusun 1 dan 4 dusun masuk ke wilayah Dusun 2. Kemudian untuk jumlah dukuh bisa disebut dusun, bisa disebut dukuh, itu ada 4. Dukuh Tempursari, Dukuh Kacangan, Dukuh Pringginan, dan Dukuh Mandan. Di wilayah Dusun 2 itu paling banyak yang membuat UMKM konveksi, terutama di Dusun Tempursarinya. Dulu sentra industri konveksi yang waktu tahun 80 yang berkembang ke dusun-dusun yang lain, dan jaya-jayanya di tahun 1980-an. Kemudian dengan perkembangan zaman sampai sekarang ini diglobalisasi, jadi kita UMKM kita itu semakin sulit karena kalah dengan hasil pabrikan. Jadi banyak orang yang memilih produk-produk yang harus yang dari pabrik itu. Cuman sampai sekarang masih banyak yang bertahan juga. Banyak yang dapat, seperti ada spray, ada baju, ada kaos seragam, dan lain sebagainya. Jasa pemotongan kain legi sekitar 10 tahun sampai 15 tahun. Pas musim haji sama pas sekolahan itu loh, pendaftaran baru, ajaran baru, biasanya sepi kendalanya itu. Iya yuk, cuma aku masih baby, namanya konveksi baby. Tahun 15 tahun. Dikirim Mbak, dikirim Surabaya sama Solo. Paket itu, kalau Surabaya kan tak paket ke itu loh Mbak, namanya Warna Jaya. Kalau ke Solo saya pakai mobil sendiri. Namanya konveksi Nafisa. Untuk pertama kali tahun 1994. Biasanya permainan harga bahan baku ya. Kaitannya sama politik juga, selama politiknya membaik ya bahan bakunya stabil, tapi kalau memanas ya naik turun. Batik Ridho, kalau berdirinya udah dari tahun 2005. Itu kan dari ayah mertua gitu loh Kak, dari ayah mertua terus turun ke suamiku, jadi aku tuh anak menantu. Tantangannya tuh ya kan di sini kan banyak konveksi kan, nah itu tuh harus bersaing dengan harga kan. Kadang kan kain kan banyak yang apa ya, harganya naik turun gitu tuh. Nah itu tuh harus bersaing sama pasar kan. Di sini kan Beringharjo, Malioboro, Prambanan, sama satunya Borobudur. Dulu tuh ada yang Jakarta, tapi juga wes nggak terlalu itu. Setelah pandemi itu loh, itu tuh udah agak berkurang kalau yang paket-paket. Ini kita usaha dalam bidang ngepul limbah. Nanti kita limbah konveksi yang ada di sekitar desa kita. Kebetulan desa kita kan banyak yang bermain di konveksi. Nanti limbah-limbah itu kita ambil, daripada dibuang atau dibakar mungkin pencemaran. Nah kita ambil, kita proses, kita pilah-pilah dari jenis, dari besar kecilnya kain, nanti kita distribusikan ke pabrik-pabrik yang membutuhkan. Saya usaha jual beli perca gini sejak tahun 2004, mungkin sudah 22 tahun bidang perca ini. Dari nanti yang agak besar kita bisa untuk kerajinan yang macam baju anak atau apa, atau celana kolor yang bisa untuk pak tani itu istilahnya kolor. Tantangan yang seneng itu setiap hari kain selalu berubah, jadi kita dibenturkan dengan jenis kain yang setiap hari itu berubah. Sederhananya 25 sampai 30.
kadang yang hijaunya itu kan musiman. Kalau musim ya agak ringan, tapi kalau nggak musim ya berat. Satu tahun lebaran itu nyampe perkiranya 35 angin hijaunya. Terus lebihnya 100 lebih. Wulan Sari. Untuk Kristi, kalau untuk pas di sini udah setahun lebih sih Mbak, kira-kira. Tapi sebelum kesini, pas di rumah asliku, udah jurang kayak gini tapi bentuknya beda. Kendala paling di singkong. Singkong kadang bagus, kadang jelek. Pernah kan Mbak? Sekali beli kan 6 kilo. Singkongnya jelek, keras, buang. Ini saya beri nama lempeng karena saya kan maksud saya lempeng itu kan artinya juga lempeng gitu loh, biar dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjadi orang yang lempeng gitu, jadi makanya saya kasih nama lempeng. Itu sewaktu anak saya kan ini mulai kuliah dan Agustus kan masuk. Jadi pas anak saya kuliah, saya berinisiatif untuk mencari tambahan. Akhirnya saya bikin usaha lempeng sekitar 1 tahun. Ya pertama untuk pemasarannya kan saya titipkan kemana ya, akhirnya saya ke pasar, saya titipkan yang jual kerupuk itu. Satu hari alhamdulillah habis, tambah lagi alhamdulillah